Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kali ini kita ibadahnya tetap melalui virtual, tapi adik-adik jangan putus semangat, tetap memuji dan muliakan namanya. Kali ini kakak ditemani oleh adik Renata. Sebelum kita mulai ibadah PA pada hari ini, kita siapkan dulu kidung ceria. Mana kidung cerianya, Rena? Dan Alkitabnya. Sebelum ibadah Pelkat PA kita mulai, mari kita saat teduh sejenak. Saat teduhnya kita mulai. Saat teduhnya selesai. Adik-adik, mari kita menyanyi Mars Pelkat PA. Adik-adik, mari kita menyanyi buka kidung ceria kita dari kidung ceria 214. Yesus memanggil, bait pertama dan bait yang ketiga.
Adik-adik, mari kita berdoa. Mana sikap berdoanya? Kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita satu dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu di pagi hari ini Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini Tuhan, siapkan hati kami untuk mengikuti ibadah berkat PA di minggu hari ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati pada berkat PA ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga ibadah kami ini bisa berjalan dengan baik. Dan juga berkati adik-adik dan kakak layan kami dimanapun mereka berada. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, sehingga mereka bisa menjalani aktivitas sehari-harinya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, berkati kakak-kakak layan yang akan melayani pada hari ini. Berikan mereka akal sehat dan bisa pemberitaan firman-Mu. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Adik-adik, kita siapkan kidung cerianya. Kita akan menyanyi dari kidung ceria 262, Apabila Kita Sukacita. Adik-adik, kita akan berbaca Mazmur. Kita buka Alkitab kita. Kita baca dari Mazmur 119 bait yang pertama dan sampai bait yang ketiga. Kita baca seperti pembacaan Mazmur. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercelah, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Adik-adik, kita buka kidung cerianya dari kidung ceria 159. Semua orang yang mau. Adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu juga buat mama papa, orang tua yang di rumah. Apa kabarnya semuanya? Semoga kita semua sehat-sehat selalu. Nah, sekarang kita mau membaca Alkitab. Dipersiapkan Alkitabnya. Kita mau membaca merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu, kita mau berdoa dulu ya. Kita nyanyi, mana jari, oke? Jarinya diumpetin di belakang. Kita nyanyi ya. 1, 2, 3. Mana jari di sini. Apa kabar jari? Baik-baik saja. Bertemu, berdoa.
Kita berdoa ya adik-adik ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Kami boleh merasakan kekuatan kesehatan Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu, untuk setiap berkat-berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kini Tuhan, kami mau membaca merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti memahami firman Tuhan. Bukan hanya saja mengerti memahami firman Tuhan, tapi kiranya kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan tuntun kami Tuhan, agar kami boleh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang cerdas Tuhan. Tuhan Yesus berkati juga Kanola Tuhan yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Kanola boleh dapat bercerita seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, dalam perbuatan dan perkataan kami Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan. Inilah seluruh doa permohonan kami Tuhan, yang kami mau serahkan semuanya hanya ke dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya adik-adik, Kanola mau tanya nih, adik-adik pernah nggak dikasih tugas sama mama papanya di rumah? Misalnya adik-adik udah selesai main nih, terus mama papanya bilang, selesai main, mainannya dirapiin ya. Nah, lalu apa respon adik-adik? Apa yang adik-adik lakukan? Apakah adik-adik akan melakukannya dengan penuh sukacita, atau malah adik-adik marah-marah? Coba dijawab. Ya, kita harus melakukannya dengan penuh sukacita, nggak boleh marah-marah. Nah, kita sekarang mau belajar nih dari teladannya Rasul Paulus. Dibuka dulu kitabnya. Kita buka dari 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai 9. Kita mau belajar nih tentang Rasul Paulus yang dikasih tugas sama Tuhan, tapi Rasul Paulus melakukannya dengan penuh sukacita, nggak marah-marah. Yuk, kita buka dari 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai 9 ya adik-adik. Dibuka Alkitabnya. Udah semuanya dibuka. Kita bacanya berbareng-bareng ya. 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9. Kita mulai ya adik-adik. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat, yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Demikianlah firman Tuhan adik-adik. Nah, adik-adik, kota Korintus itu
adalah kota yang sangat berkembang pesat. Dalam hal apa? Dalam hal perdagangan. Karena di kota Korintus ada pelabuhan-pelabuhan yang menghubungkan semua orang dari berbagai tempat, dari utara, dari selatan, dari timur, dari barat, semuanya. Nah, karena itu kota Korintus dikenal dengan kota perdagangannya yang sangat luar biasa, yang menjual barang-barang yang mewah, yang berjual hasil-hasil karya seni yang indah-indah. Nah, kota Korintus terkenal dengan hal yang seperti itu. Tapi di kota Korintus juga terkenal dengan berbagai kejahatan. Kenapa? Karena semua orang yang datang ke kota Korintus itu, mereka bukan hanya saja berjualan, tapi mereka juga ada yang mengajarkan hal-hal yang tidak baik. Karena itu, masyarakat yang ada di Korintus, mereka butuh nasihat, butuh semangat. Nah, itulah tugasnya Rasul Paulus. Tuhan memberikan tugas kepada Rasul Paulus supaya menguatkan, memberikan nasihat, memberikan hal-hal yang baik yang bisa menuntun masyarakat Korintus untuk melakukan hal-hal yang baik dan tetap setia dalam pengajaran Yesus Kristus dan enggak ikut terjerumus dalam hal yang buruk, hal yang jahat yang dibagikan oleh banyak orang tersebut. Nah, Rasul Paulus bilang kalau Allah mengaruniakan segala hal, baik itu perkataan, baik itu pengetahuan. Allah mengaruniakan semua itu kepada jemaat-jemaat di Korintus. Oleh karena itu, Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Korintus bahwa Tuhan telah mengaruniakan berbagai macam karunia kepada jemaat yang ada di Korintus untuk melakukan hal-hal yang baik dan enggak terpengaruh dengan hal yang buruk. Dan Rasul Paulus juga mengingatkan jemaat yang ada di Korintus bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Dia nggak akan meninggalkan umat-umatnya. Nah, karena itu Rasul Paulus ingin supaya jemaat yang ada di Korintus harus setia melakukan tugas yang diberikan Tuhan dengan setia. Karena Tuhan memberikan jaminan kalau Tuhan selalu setia menemani semua masyarakat yang ada di Korintus. Nah, itu merupakan kesaksian Rasul Paulus dalam kehidupannya. Dia memberikan semangat, dia memberikan nasihat, dia menguatkan banyak orang. Itu contoh dari Rasul Paulus yang menjadi saksi Kristus. Tentu menjadi saksi Kristus bukan karena kehebatan Rasul Paulus, bukan karena kelebihan atau kepintarannya Rasul Paulus, tapi semua itu karena kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah yang menganugerahkan Rasul Paulus untuk dapat berkata-kata dengan baik, yang dapat menguatkan, menyemangati
dan menasehatkan dengan baik. Nah, menjadi saksi Kristus. Lalu memiliki karunia-karunia. Apa adik-adik tahu? Apa itu ya Kak maksudnya? Aku bingung. Nih ya, Kanola jelaskan. Karunia apa ya artinya? Karunia itu adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Bisa dalam bentuk apapun, bisa dalam rupa apapun yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, melalui karunia-karunia tersebut, kita diberikan tugas oleh Tuhan untuk menjadi saksinya melalui setiap aspek kehidupan kita, melalui setiap karunia-karunia yang kita miliki. Itulah makanya kita harus menjadi saksi Kristus. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengaruniakan banyak hal dalam kehidupan kita. Contohnya, apa itu Kak karunia contohnya? Nih, contohnya ya. Nah, gambar ini gambar apa adik-adik? Iya benar, gambar anak-anak yang sedang bernyanyi. Nih, contoh karunia dari Tuhan, bernyanyi. Nah, ini gambar apa adik-adik? Wah, ada gambar anak-anak yang sedang bermain macam-macam alat musik. Ada yang bermain organ, ada yang bermain gitar, ada yang bermain biola, ada yang bermain drum, ada yang bermain trompet. Banyak ya. Nah, itu semua karunia yang diberikan Tuhan. Contohnya, itu contoh-contoh karunia yang diberikan Tuhan. Nah, ini gambar apa adik-adik? Wah, gambar anak-anak yang sedang menggambar, yang sedang membuat mainan dari kertas-kertas, terus yang sedang membuat kreasi-kreasi dari kertas ataupun barang-barang yang bisa dikreasikan. Nah, itu juga merupakan contoh karunia yang diberikan Tuhan. Nah, ini gambar apa adik-adik? Ini gambar anak-anak yang sedang bermain banyak macam olahraga ya. Ada yang bisa lari, ada yang bisa main tenis meja, ada yang bisa main basket, terus ada yang bisa main sepak bola, ada yang bisa main raket atau tenis gitu ya. Terus banyak ya adik-adik ya. Mungkin ada yang bisa berenang atau apapun. Nah, itu semua adalah karunia dari Tuhan. Nah, gambar yang ini, gambar apa adik-adik? Iya, benar. Gambar anak-anak yang lagi masak sama mamanya. Nah, ini juga merupakan contoh karunia dari Tuhan. Karunia bisa memasak, bisa bantuin orang tua memasak. Itu juga merupakan karunia. Nah, ini adik-adik, ini gambar apa ya? Ini gambar anak-anak yang sedang belajar. Nah, ini juga merupakan karunia dari Tuhan. Kenapa? Karena anak-anak bisa belajar, bisa mengerti, memahami pelajaran di sekolah, bisa berhitung, bisa menulis, bisa membaca, bisa menghafal, bisa belajar semua pelajaran. Itu merupakan karunia dari Tuhan kepada kita anak-anaknya. Nah, gambar ini nih, gambar apa ya adik-adik? Gambar keluarga. Ada mama, ada papa, ada kakak, ada adik, ada oma, opa, om, tante. Wah, lengkap ya adik-adik ya. Nah, ini juga merupakan
karunia dari Tuhan. Kita bisa memiliki keluarga, kita bisa memiliki mama, papa, kakak, adik, oma, opa, om, tante. Semua keluarga kita itu merupakan karunia dari Tuhan. Itu merupakan anugerah yang terindah dari Tuhan untuk kita. Nah, adik-adik, dari semua anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, dari semua karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita, itu semua Tuhan hanya minta satu, mau menjadi saksi Kristus dalam kehidupan sehari-hari, melalui semua karunia, melalui semua anugerah yang Tuhan berikan, kemampuan, kelebihan, segala segala kemampuan yang kita miliki, itu Tuhan berharap melalui semuanya itu kita bisa menjadi saksi Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak ya caranya adik-adik. Yang bisa bernyanyi di gereja, ikutin paduan suara, atau yang bisa bermain alat musik, bisa ikut lomba-lomba dan memenangkan lomba dengan sportif. Terus yang bisa berolahraga juga bisa menjadi teladan dalam menjadi pemenang ataupun dalam berusaha untuk menjadi yang terbaik. Terus yang bisa memasak, bantuin mama papanya memasak, nanti gedenya bisa jadi koki yang handal. Terus yang bisa yang kita yang udah dikaruniakan Tuhan bisa belajar, kita harus benar-benar belajar supaya kita bisa menjadi saksi Tuhan. Dengan apa yang udah kita pelajari, kita bisa melakukan hal-hal yang baik, menciptakan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari, bisa menjadi bermanfaat untuk orang-orang yang di sekitar. Karena itu kita harus belajar dengan baik ya adik-adik ya. Nah, lalu tadi keluarga adalah anugerah yang terindah yang Tuhan berikan kepada kita. Mama, papa, kakak, adik, oma, opa, om, tante, itu anugerah buat kehidupan kita. Nah, karena itu kita harus menjadi saksinya dengan mengasihi keluarga kita, menyayangi keluarga kita. Kita nggak boleh marah-marah, kita nggak boleh yang namanya menyakiti keluarga kita dengan perkataan ataupun kita berantem atau apapun itu yang menyakiti keluarga kita, itu nggak boleh ya adik-adik ya. Kita harus menjadi anak-anak Allah, menjadi saksi Tuhan dengan baik. Adik-adik, siapa yang mau menjadi saksi Kristus dengan sukacita melalui semua karunia yang Tuhan berikan kepada kita? Siapa yang mau? Aku. Ya, karena itu Kanola akan kasih tugas buat adik-adik. Tugasnya adalah adik-adik boleh rekam ataupun foto bagaimana adik-adik menjadi saksi Kristus dengan karunia yang ada di adik-adik. Contohnya seperti tadi, misalkan ada yang bisa bernyanyi. Adik-adik bisa membuat rekaman. Bilang, kalau aku mau menjadi saksi Kristus dengan bernyanyi, lalu adik-adik bernyanyi. Atau, misalkan, adik-adik punya karunia untuk bantuin mama papanya masak. Adik-adik bisa foto, selfie sama mama papanya saat sedang memasak. Atau, adik-adik punya karunia bermain basket atau bermain bola. Nah, adik-adik bisa ambil foto atau rekam adik-adik sedang bermain bola atau bermain basket. Terus, atau buat yang anak TK nih, karunia yang diberikan Tuhan itu kan keluarga. Nah, anak-anak TK-nya bisa rekam video
Misalkan nyanyi sama keluarga, atau foto sama mama papanya, foto yang menunjukkan kalau adik-adik sayang banget sama mama papanya. Nah, seperti itu ya adik-adik ya. Nanti semua rekaman ataupun foto adik-adik boleh kirimkan ke Kakak Layan melalui grup WhatsApp orang tua yang sudah dibuatkan oleh Kakak Layan. Nanti minta mama papanya untuk kumpulkan ke Kakak Layan ya. Dikumpulkan ya adik-adik ya. Oke, demikianlah firman Tuhan. Kiranya Tuhan selalu senantiasa menyertai kita semua dan memberikan kita kesehatan dan selalu menjaga kita dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu adik-adik. Adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan. Kita buka Kidung Cerianya. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 271, Cinta Akan Yesus. Kita akan menyanyi dari bait yang pertama dan bait yang ketiga. Adik-adik, kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena Engkau boleh membimbing kami dalam ibadah IMPA pada hari ini Tuhan. Walaupun hanya secara virtual, tapi kami mau mengucap syukur dan bersukacita Tuhan, karena kami masih boleh beribadah bersama-sama walaupun dari rumah kami masing-masing ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu indah Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati kami agar kami boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, boleh menjadi pelaku firman Tuhan, boleh menjadi anak-anak yang baik, yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan kiranya berkatilah kami dalam tumbuh kembang kami, dalam pendidikan kami. Mampukanlah kami Tuhan, untuk kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang baik Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah juga Tuhan kedua orang tua kami, mama papa kami, yang membimbing kami, membesarkan kami. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan selalu, jauhkan dari segala mara bahaya. Berkatilah kami sebagai anak-anak Tuhan, untuk kami boleh mengasihi, menyayangi, dan menghormati kedua orang tua kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa Tuhan, untuk adik dan kakak kami, untuk oma opa, untuk om tante, dan seluruh keluarga besar kami Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan berikanlah kekuatan, kesehatan selalu, Tuhan jaga dan lindungi selalu. Kiranya sukacita dan damai sejahtera Tuhan boleh menyertai keluarga kami Tuhan. Tuhan, kini kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja kami, GPB Betania. Tuhan berkatilah Tuhan gereja kami, yang dimana Tuhan sudah ada
kepengurusan PHMJ yang baru Tuhan. Kiranya Tuhan berkatilah PHMJ yang baru agar boleh dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar, dan boleh melayani Tuhan di dalam gereja Betania dengan baik Tuhan. Tuhan berkati juga seluruh pendeta yang ada, seluruh majelis, seluruh pelayan-pelayan Tuhan, baik yang ada di Pelkat maupun seluruh jemaat yang ada Tuhan. Tuhan berkatilah Tuhan agar kami semua boleh melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita, dan kami boleh saling mengasihi, saling membantu, saling menghargai satu sama lain. Terima kasih Tuhan, biarlah gereja kami boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, bangsa dan negara Indonesia tercinta Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-berkat-Mu yang melimpah dalam bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap keberagaman yang kami miliki Tuhan. Dan terima kasih Tuhan untuk setiap kekayaan alam yang ada di Indonesia ini Tuhan. Tuhan, terima kasih karena Engkau boleh melahirkan kami di Indonesia. Kiranya Tuhan berkati bangsa dan negara kami, agar bangsa dan negara kami boleh penuh dengan damai sejahtera Tuhan, boleh penuh dengan kerukunan, boleh penuh dengan kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan, ajarlah bangsa dan negara kami untuk boleh saling menghargai satu dengan yang lainnya, walaupun dalam keberagaman Tuhan. Kiranya kami boleh saling menghargai dan mengasihi satu sama lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah kami anak-anak-Mu agar kelak Tuhan, ketika kami menjadi dewasa, kami boleh berguna untuk orang-orang yang ada di sekeliling kami dan untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kini kami juga mau berdoa Tuhan. Mungkin ada teman-teman kami yang sedang sakit. Tuhan, kiranya berkatilah mereka Tuhan. Berikanlah kekuatan, kesehatan selalu, berikan kesembuhan Tuhan, agar mereka boleh kembali sehat, boleh kembali menjalani aktivitas dengan penuh sukacita dan damai sejahtera-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan, jika ada teman-teman kami yang berulang tahun, Tuhan berkati. Kiranya teman-teman kami yang boleh berulang tahun, mereka boleh selalu mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dan boleh menjadi anak-anak yang baik. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa Tuhan untuk bumi ini Tuhan. Engkau yang menciptakan Tuhan, Engkau yang membentuk bumi ini Tuhan, dan Engkau juga Tuhan yang mengkehendaki akan setiap apa yang terjadi di dalam dunia ini Tuhan. Tuhan, kini kami sedang dilanda dengan pandemi COVID-19 Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati kami agar kami boleh menghadapi segala macam rintangan dan pergumulan kehidupan kami di dalam masa pandemi ini Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kekuatan, berikan kesehatan selalu, jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari sakit penyakit Tuhan. Kiranya Tuhan selalu jaga dan lindungi kami, dan selalu memenuhi kami dengan penuh sukacita dan damai sejahtera-Mu. Dan kiranya kasih setia-Mu Tuhan boleh selalu kami rasakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampunilah salah dan dosa kami Tuhan, jika dalam kehidupan kami banyak melakukan kesalahan Tuhan, dalam perkataan, perbuatan,
sikap kami, tingkah laku kami mohon ampun ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau mengampuni kami dan mau membimbing kami untuk kami boleh menjadi anak-anak yang lebih baik dan lebih baik lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan Tuhan seluruh doa permohonan ini hanya ke dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di dalam sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari perang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita siapkan persembahan kita. Kalau sudah, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 356, bait yang pertama dan bait yang ketiga. Putri persembahan. Adik-adik, mari kita berdoakan persembahan kita. Kita satu dalam doa. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Adik-adik, kita akan menyanyi. Kita buka ceria kita dari Kidung Ceria 267. Siapa yang berpegang, kita nyanyi dari bait yang pertama dan bait yang ketiga ya. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam jaya
kita akan berdoa. Sikap doanya gimana adik-adik? Kita lipat tangan, tutup mata, kita tunduk kepala. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus dalam baik. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati ibadah infak kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Apa yang kami dengar dalam bagian firman-Mu akan kami bawa dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, berkatilah aktivitas kami sehari-harinya Tuhan, sehingga Tuhan Kau memberikan kesehatan, kemampuan, dan kekuatan bagi tubuh jasmani kami. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, ampunilah atas segala dosa yang kami perbuat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berkatilah ya Tuhan, pimpin kami sekalian, dan beri juga terang-Mu mengingari jalan terus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu Rena.